Mengenal 3 datuk penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Agama Islam masuk ke wilayah ini dibawa oleh sejumlah tokoh penting. Sejarah mencatat penyebaran agama Islam tak terlepas dari 3 peran datuk. Mereka adalah Datuk Ribandang, Datuk Ritiro, dan Datuk Patimang yang menyebarkan agama Islam di berbagai daerah di wilayah Sulawesi Selatan. Sejarah masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan mengutip dari jurnal Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar yang berjudul Islamisasi di Wilayah Sulawesi Selatan dalam Perspektif Sejarah. Agama Islam pertama kali datang dan diperkenalkan di daerah ini pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1605 Masehi. Islam pertama kali diperkenalkan oleh para mubaligh dari Minangkabau, Sumatera Barat. Matulada dalam bukunya yang berjudul Sejarah Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa seorang ulama dari Minangkabau Tengah, Sumatera Barat yang bernama Abdul Qadir Khatib Tunggal tiba di pelabuhan Talo pada tahun 1605 dengan menumpang sebuah kapal. Setibanya di pantai, ia kemudian melakukan sholat yang mengherankan masyarakat setempat, dan kedatangannya sendiri bermaksud untuk menghadap raja. Raja Talo yang menguasai wilayah tersebut pun mendengar berita itu dan kemudian langsung bergegas ke pantai untuk menemui orang yang dianggap berbuat tak wajar tersebut. Di tengah perjalanan ke pantai, di pintu gerbang halaman istana Talo, raja bertemu dengan seorang tua yang menanyakan tentang tujuan perjalanannya. Orang tua itu kemudian menulis sesuatu di atas kuku ibu jari Ki Raja Talo dan mengirimkan salam kepada orang yang berbuat aneh di pantai itu. Ketika raja bertemu dengan Abdul Qadir Khatib Tunggal, kemudian disampaikan salam orang tua itu. Ternyata, tulisan yang ada di atas kuku ibu jari Raja Talo adalah tulisan yang berlafazkan surat Al-Fatihah. Khatib Tunggal menyatakan bahwa orang tua yang menjumpai raja di gerbang istana adalah penjelmaan dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kisah itulah kemudian orang Makassar menamakan penjelmaan Nabi Muhammad SAW sebagai Makassar. Lalu bagaimana proses Islamisasi di Sulawesi Selatan? Masih dari jurnal yang sama, dijelaskan terkait periode pertama perkembangan agama Islam di Sulawesi Selatan. Proses Islamisasi ini ditandai dengan konferensi Islam para penguasa dan para raja di daerah pesisir atau kota pelabuhan. Kemudian disusul peran mereka sebagai pelindung dalam mengembangkan pusat penyiaran agama Islam di wilayah masing-masing. Akselerasi proses permulaan Islamisasi di Sulawesi Selatan sangat ditunjang dengan sistem pendekatan dan metode dakwah yang dilakukan oleh 3 orang mubaligh dari Minangkabau, yaitu Datuk Ritiro, Datuk Patimang, dan Datuk Ribandang. Mereka menggunakan pendekatan secara akomodatif, adaptif, struktural, dan kultural, yaitu melalui jalur struktur birokrasi lewat raja, adat istiadat, serta tradisi masyarakat lokal. Hal ini memberikan penegasan bahwa Islamisasi di Sulawesi Selatan adalah melalui pintu istana. Dari situs Muhammadiyah Sulawesi Selatan dijelaskan proses Islamisasi di Sulawesi Selatan erat kaitannya dengan kedatangan 3 orang ulama dari Minangkabau. Pada sejumlah literatur disebutkan, Datuk Ribandang, Datuk Patimang, dan Datuk Ritiro menyebarkan agama Islam di daerah yang berbeda di Sulawesi Selatan berdasarkan keahlian mereka masing-masing. Berikut ini profil ketiga datuk pembawa agama Islam di Sulawesi Selatan. Datuk Ribandang merupakan ulama yang pertama kali memperkenalkan orang Makassar dengan Islam. Datuk Ribandang memiliki nama asli Muhammad Arsyad Al-Banjari dan bergelar Datuk Bayan. Ia berasal dari Koto Tangah, Sumatera Barat, yang pernah belajar ilmu agama di Kesultanan Aceh. Datuk Ribandang bersama dengan Datuk Ritiro dan Datuk Patimang ditugaskan oleh Sultan Aceh untuk menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan. Datuk Ribandang berdakwah di wilayah utara Sulawesi Selatan, meliputi Goa, Talo, Maros, Pangkajene,
Sidenreng Rempang, dan Wajo. Datuk Ribandang disebut telah berperan aktif memperkenalkan ajaran Islam pada Raja Talo dan Raja Goa di abad ke-17. Ia berhasil mengislamkan beberapa kerajaan di daerah tersebut seperti Kerajaan Goa yang dipimpin oleh Iman Rigau Daeng Bonto Karaeng yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Datuk Ribandang wafat dan dimakamkan di Goa, tepatnya di Jalan Sinasara, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Talo, arah utara dari kota Makassar. Makamnya menjadi tempat ziarah bagi masyarakat setempat dan menjadi saksi sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Datuk Ritiro memiliki nama asli Nurdin Aryani atau Abdul Jawad dan bergelar Katib Bungsu. Ia juga berasal dari Koto Tangah, Sumatera Barat, yang pernah belajar ilmu agama di Kesultanan Aceh, seperti halnya Datuk Ribandang. Datuk Ritiro mendarat di Kedatuan Wulu lewat Teluk Bone, dan kemudian berdakwah di wilayah selatan Sulawesi Selatan, yaitu Tiro, Bulukumba, Bantaeng, dan Tanete. Ia berhasil mengislamkan beberapa kerajaan di daerah tersebut, seperti Kerajaan Talo, yang dipimpin oleh I Malingkang Daeng Manyondri, yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Abdullah Awalul Islam. Datuk Ritiro wafat dan dimakamkan di Tiro, atau sekarang Bonto Tiro, Bulukumba. Makamnya juga menjadi tempat berziarah bagi masyarakat setempat dan menjadi saksi sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Datuk Patimang memiliki nama asli Muhammad Zainuddin atau Abdul Qadir yang bergelar Katib Sambas. Ia juga berasal dari Koto Tangah, Sumatera Barat. Dia juga pernah belajar ilmu agama di Kesultanan Aceh seperti kerabatnya yang lain. Datuk Patimang berdakwah di wilayah timur Sulawesi Selatan, yaitu Bone, Sopeng, Baru, dan Pinrang. Ia berhasil mengislamkan beberapa kerajaan di daerah tersebut, seperti Kerajaan Bone yang dipimpin oleh La Tenritata Arung Palaka, yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Ahmad Saleh Samsudin. Datuk Patimang wafat dan dimakamkan di Bone. Makamnya juga menjadi tempat ziarah bagi masyarakat setempat dan juga menjadi saksi sejarah penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan.